Karena kakakmu memiliki hati yang kuat. Sekarang, kenapa kau tidak memberitahuku kau marah pada sekretarismu? Aku tidak suka ketika orang-orang dengan santai memasuki rumahku. Aku memintanya untuk mengambil beberapa dokumen dari tempatku, dan dia membersihkan kamar tidurku ketika dia ada di sana. Gilang menjelaskan, menatap dokumen-dokumennya. Ketika dia bekerja, dia memiliki ekspresi serius di wajahnya. Begitu Natalie mendengar penjelasannya, jantungnya sekali lagi mulai berpacu karena dia pernah ke rumah Gilang dan bahkan menginap di sana. Namun, Gilang tidak pernah mengatakan apa-apa. "Ah, jujur rumahmu terkadang berantakan," Natalie menjawab dengan canggung. Dia kemudian mengatakan sesuatu yang dia tidak percaya dia akan berkata, "Karena aku punya beberapa hari bebas, kenapa aku tidak pergi membantumu membersihkannya?" Setelah berbicara, Natalie tergoda untuk menggigit lidahnya sendiri. Kepala Gilang tetap terkubur dalam pekerjaannya saat ruangan itu terdiam beberapa menit. Tiba-tiba, Gilang mengangkat kepalanya dan menyerahkan satu set kunci. "Baiklah." Wajah Natalie memerah. Dia tidak yakin apakah Gilang memikirkan hal yang sama dengannya. Jika tidak, dia harus segera membuat perbedaan. Jika mereka sampai pada titik di mana mereka bahkan tidak bisa berteman, apa yang akan dia lakukan? Jadi, Natalie mengambil kunci, dan dengan keyakinan bahwa dia relatif istimewa untuk Gilang, dia menuju ke rumahnya. Mereka masih pasangan yang bertunangan dan pada saat ini, dia berada di rumah Gilang membantunya membersihkan. Apa arti semua ini? Natalie merapikan kamar tidur Gilang, dan membantunya mencuci pakaian kotornya, bahkan kaus kaki dan celana dalamnya. Saat dia berdiri di depan mesin cuci, dia mengerutkan alisnya. Dia khawatir jika dia tidak dengan cepat menahan hatinya, dia tidak akan bisa mengendalikan perasaan yang dia miliki untuk Lukas, dan jatuh lebih dalam dan lebih dalam ke dalam situasi ambigu yang berbahaya ini. Setengah jam kemudian, Gilang mulai pulang ke rumah. Saat Kenzie menghabiskan sebagian besar waktunya merawat Alexa, beban kerja Gilang meningkat secara dramatis. Setelah membuka pintu dan melihat Natalie mencuci pakaian, dia langsung menuju kamarnya tanpa ragu dan berbaring di tempat tidurnya. Natalie menatap Gilang dengan canggung saat dia berbaring di tempat tidur. Apakah dia tidak memperhatikan ada seseorang di rumahnya? Natalie berasumsi Gilang ingin mandi dan beristirahat, jadi dia memutuskan untuk menyambutnya dengan cepat dan pergi. Namun, tepat ketika Natalie membuka mulutnya, dia mendengar suara Gilang yang teredam keluar dari bantalnya, "Aku belum makan. Aku lapar." Natalie untuk sementara menghentikan pikirannya dari berkeliaran, dan dengan sukarela menyiapkan makan malam untuk Gilang. Namun, pada saat dia selesai, Gilang tertidur. Natalie dengan lembut mengambil kunci dari sakunya, dan meletakkannya di atas meja. Namun, sedikit suara ini membangunkan Gilang. Dia duduk dan memandang Natalie. "Bawalah kuncinya." Natalie terdiam. "Selama waktu ini aku akan benar-benar sibuk. Aku yakin rumahku akan terlihat berantakan. Aku tidak bisa mempercayai orang lain." Mendengar ini, senyum muncul di wajah Natalie. "Bangun dan makan malam. Kau bisa kembali tidur setelah makan." Gilang butuh beberapa detik untuk merespons. Dia akhirnya turun dari tempat tidur ketika dia melihat Natalie pergi. Setelah sosoknya menghilang di balik pintu, Gilang menyandarkan punggungnya ke pintu dan memegangi jantungnya. "Kenapa aku ingin dia tinggal lebih lama?" Tampaknya, besok, dia tidak hanya perlu membuat lebih banyak pakaian kotor, dia juga harus menghancurkan keran dan meledakkan sekringnya. Gilang membuat rencana di benaknya untuk menjaga Natalie di tempatnya. Tentu saja, Gilang bukan satu-satunya yang berpikir di sepanjang jalan ini. Meskipun Natalie adalah seorang wanita, ketika dihadapkan dengan orang yang disukainya, itu normal baginya untuk ingin tinggal sedikit lebih lama.
Saat dia melihat kunci berkilau di tangannya, Natalie tiba-tiba merasa masih ada banyak keindahan yang layak dipegang di dunia ini. "Kenapa kau harus menyiksaku seperti ini?" Natalie mengeluarkan kunci sendiri dan membuka pintu mobilnya. Namun, tepat ketika dia naik mobil, dia menerima panggilan telepon dari Gilang. "Aku punya dokumen, tapi tidak ada aku mencarinya." "Saat kau membersihkan kamar, di mana kau meletakkannya?" "Itu sangat penting di folder biru. Ada di rak, baris ketiga, laci kedua." "Tidak ada di sana. Kembalilah dan bantu aku menemukannya." Natalie menatap teleponnya dengan kosong selama beberapa detik. Setelah keluar dari mobilnya, dia kembali ke apartemen Gilang. Kali ini, sebelum dia melakukan sesuatu, dia menyadari Gilang sudah membuka kunci pintu. Ketika Natalie mendorongnya terbuka dan masuk, dia menemukan Gilang telah membalik meja belajarnya. "Ya, apakah ini yang kau sebut mencari dokumen? Ini yang kau sebut mengacaukan rumahmu?" Natalie sedikit terkejut ketika dia berlutut di lantai, dan mulai membantu Gilang mencari folder biru. "Aku tidak punya pilihan, itu terlalu penting." Gilang memiringkan kepalanya dengan canggung ketika dia bersandar di meja kantornya. "Asteris tidak apa-apa, tinggalkan saja bersamaku. Kau pergi dulu, aku akan mencarinya." Natalie melambai keluar. "Siapa yang biasanya membersihkan ketika kau mencari dokumen seperti ini?" Gilang tidak menanggapi, saat ia dengan cepat menyelinap keluar dari ruangan. Siapa yang dia coba bodohi? Setelah mengikuti sisi Kenzie selama bertahun-tahun, jika ini adalah metodenya dalam mencari dokumen, dia akan dipecat 100 kali. Ini hanya satu-satunya cara dia agar bisa membuat Natalie tinggal lebih lama lagi. Setelah meninggalkan ruang belajar, Gilang bersandar di dinding yang dingin, dan mencoba menenangkan dirinya. Dia tidak mengerti kenapa dia memiliki dorongan untuk melakukan hal seperti itu. Natalie menerima nasibnya merapikan ruang belajar Gilang lagi. Tapi ketika dia memikirkannya, Gilang adalah pekerja yang rajin. Sebenarnya, dia mampu dan teliti. Bagaimana mungkin seorang asisten seperti dia membuang dokumen penting secara acak di meja kantor? Di atas semua itu, di antara dokumen-dokumen ini, menemukan folder biru seharusnya tidak sesulit itu. Apakah dia perlu membuang semuanya ke lantai? Belum lagi, pikiran orang normal seperti dirinya, misalnya jika dia mengacaukan ruang belajarnya, dia akan membersihkannya sendiri. Tidak mungkin dia akan menyusahkan orang lain. Mungkinkah dia ingin membuatku lama di sini? Natalie mulai berangan-angan. Namun, menurut Gilang, hati Natalie seketika berantakan karena Gilang. Saat merapikan kamar, imajinasinya menjadi liar. Pada saat itu, dia harus meletakkan beberapa dokumen di rak paling atas. Karena Natalie tidak cukup tinggi, dia harus berjinjit memegang setumpuk dokumen. Namun, Gilang muncul dari belakangnya dan mengulurkan tangannya dengan lembut untuk mendorong dokumen ke tempatnya. Natalie berbalik, tubuh mereka hampir bersentuhan. Natalie merasa sedikit canggung. Tepat ketika dia akan mendorong Gilang pergi, dia meletakkan satu di rak dan berkata, "Di luar turun hujan, sangat deras. Aku tidak berpikir kau harus pulang malam ini." "Apa?" Natalie tidak bisa menahan lagi, jantungnya berdetak sangat kencang, rasanya seperti hendak melompat keluar dari dadanya. Jika Gilang melakukan satu hal lagi yang tidak biasa, dia akan langsung menerkamnya. "Benar-benar turun hujan. Siapa yang bertanya kepadamu tentang hujan?" Natalie sangat cemas hingga hampir menangis. Dia benar-benar ingin membereskan semuanya, karena dia tahu, jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak akan tahu kapan waktu berikutnya. Bagaimana jika perasaannya bertepuk sebelah tangan? "Apakah kau tidak tahu bahwa kau seorang lajang dan aku seorang lajang juga?" "Aku tidak tahu. Bukankah kau tunanganku?" Jika ada yang ingin tahu tentang arti membunuh dengan cara instan,
Natalie merasa Gilang telah melakukannya saat ini. Bagi seseorang yang biasanya memiliki EQ rendah untuk tiba-tiba mengatakan sesuatu seperti ini, tidak mungkin untuk tidak merinding. Bukankah itu tipuan? Natalie mulai gagap ketika lapisan keringat terbentuk di wajahnya. Bukankah itu pertengahan musim dingin? Gilang tidak menanggapi. Namun, dia membuat langkah yang sangat mengejutkan. Dia mencondongkan tubuh ke depan, dan dengan lembut menempatkan kecupan di pipi Natalie. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.